makanan utama, kita juga mengenal istilah makanan pendamping. Jenisnya ada beragam nih, tapi fungsinya sama. Sebagai pelengkap makanan utama sekaligus menambah kelezatannya, baik dari segi rasa maupun teksturnya. Bahkan ada juga loh makanan pendamping yang menyehatkan, kayak liputan Unyil hari ini. Yuk kita kemon! Si Unyil, yuk kita kemon! Makan roti tanpa pelengkap lezat yang satu ini rasanya pasti ada yang kurang kan? Iya, ini dia meses. Butiran-butiran dengan cita rasa coklat yang biasa jadi taburan roti atau topping makanan manis lainnya. Nah, sekarang ada inovasi meses kekinian loh. Rasanya gak cuma coklat saja, tapi ada banyak. Begitu juga warnanya, warna-warni. Dijamin rasa dan tampilan makanannya jadi lebih manis deh. Inti pembuatan meses aneka rasa ini langsung ke pabriknya yuk. Come on! Ini dia bahan dasar pembuatan mesesnya. Semua bahan ini dicampur menjadi satu dengan mesin pengaduk ini selama 1 jam. Sekali aduk bisa sebanyak 125 kg adonan loh. Terakhir nih, tinggal tambahin deh perasa dan pewarnanya. Perasa yang dipakai ini bukan yang sintetis ya. Rasa-rasanya dibuat dari tambahan ekstrak alami. Gak cuma memberi rasa yang identik, ekstrak ini juga memberikan warna dan aroma aslinya loh. Wih, yummy! Untuk warna merah muda yang lagi dibuat ini rasa permen karet. Kalau rasa ini sih memang pakainya perisa buatan. Tapi tenang kok, perisa ini sudah berstandar food grade. Juga mengikuti aturan takaran yang direkomendasikan oleh Badan POM pastinya. Lanjut, hasil adonan yang sudah jadi tinggal dicetak pakai mesin extruder ini. Yap, adonan bakal dipadatkan dan dicetak memanjang mirip adonan mie kayak gitu tuh. Adonan yang jatuh kemudian dibawa oleh ban berjalan melewati oven pendingin. Yap, bukan oven panggangan yang pakai panasnya api, tapi didinginkan pakai hembusan udara dingin biar adonannya mengeras. Suhunya bisa sampai minus 1 derajat Celcius loh. Brrrr. Lanjut. Sekarang tinggal dibawa ke proses coating. Dengan mesin pemutar ini, adonan meses yang bentuknya masih panjang-panjang tadi diputar-putar biar membentuk butiran-butiran yang lebih kecil dan seragam, layaknya meses pada umumnya. Gak cuma itu, dalam proses ini juga dilakukan pemberian lapisan sirup gula. Lapisan sirup gula ini bikin tampilan meses lebih mengkilap, gak gampang hancur, dan lebih tahan lama dari potensi kerusakan karena lembabnya udara. Semburan udara dingin diperlukan selama proses pemberian lapisan seperti ini, yang disebut dengan proses kristalisasi. Proses ini memakan waktu selama 4-5 jam loh. Sambil juga dijaga suhu dan kelembapan udara biar tetap dingin dan kering. Dan tada! Meses aneka rasanya sudah jadi nih. Dan siap buat dikemas. Warnanya cantik banget ya. Meses kemudian dikemas ke dalam botol plastik berisikan 180 gram. Dan dilapisi segel penutup berbahan aluminium foil. Biar udara dari luar nggak bisa masuk. Jadi bisa tahan sampai setahun deh. Dalam sehari pabrik ini bisa memproduksi 1.200 botol meses aneka rasa loh. Total saat ini sudah ada 8 rasa meses yang dibuat. Banyak banget kan? Kalau cuma jadi taburan roti saja sih sudah biasa. Gimana kalau mesesnya dibikin kreasi donat tower ala si Unyil gini nih? Siapin dulu bahan-bahannya. Pertama, tepung terigu, gula pasir, dicampur terlebih dahulu. Lalu tambahkan ragi yang sudah dicampur dengan air seperti ini, buat mengembangin adonannya. Sambil terus diaduk, tambahkan telur dan menteganya. Lalu tunggu sampai adonan jadi kalis deh. Adonan yang sudah kalis perlu didiamkan sampai mengembang selama kurang lebih 15 menit. Gak mau kan nanti donatnya jadi bantet atau kerasa keras pas dimakan. Wah, adonannya sudah mengembang tuh.
Bagi adonan dengan cara ditimbang biar ukurannya sama. Oh iya, tips dari Unyil nih. Biar hasil donatnya punya tekstur yang halus, adonan perlu dibentuk dengan membulat sambil ditarik seperti ini. Adonan kemudian dipipihkan dengan cara ditekan perlahan. Dan bolongin deh bagian tengahnya. Yeay! Tuh, sudah kelihatan kan bentuk khas donatnya? Donat siap digoreng dengan minyak panas. Apinya kecil saja ya, biar nggak cepat gosong. Dan tada! Donatnya sudah jadi deh. Saatnya kasih taburan meses aneka rasanya nih. Biar menempel sempurna, donat diberi lapisan krim dulu. Tinggal taburin deh mesesnya sesuai rasa yang diinginkan. Wah, cantik banget kan? Donat yang biasa jadi luar biasa menarik. Ditambah meses aneka rasanya tuh. Wah, Unyil sudah ngiler nih, pengen nyicipin. Selain memberi rasa dan aroma yang enak, meses ini gak punya tekstur yang langsung meleleh di mulut loh. Dijamin bikin nagih terus deh. Berbagai pilihan rasa dan warna yang menarik kayak gini, dijamin gak bakalan bosen deh makannya. Yummy! Asik, roti isi meses Unyil sudah jadi nih. Kayaknya kurang lengkap kalau belum ada minumannya. Unyil ambil dulu ah. Wih, ada makanan nih. Mana sih Unyil? Udahlah, rezeki emang gak boleh disia-siain. Sip, sekarang sudah lengkap nih. Hah? Wah, kok roti Unyil ngilang? Aduh, siapa nih yang ngambil? Wah, ada jejak pelakunya nih. Unyil ikutin ah. Kemana nih? Wah, itu dia malingnya. Unyil kerjain aja ah. Ya. Aduh, ampun. Satu lagi nih, teman pelengkapnya roti. Apalagi kalau bukan selai. Tadinya selai dibuat sebagai salah satu metode untuk mengawetkan buah. Ternyata rasanya yang manis dan teksturnya yang lembut. Enak banget dinikmati bersama roti. Makanya sekarang ada banyak kan varian selai buah. Bahkan ada 4 rasa buah sekaligus dalam satu botol selai loh. Ada buah nanas, semangka, stroberi, dan juga buah aprikot. Yuk kita mulai lihat cara membuat selai aneka buah. Pertama, kita giling 3 buah terlebih dahulu. Masukkan aprikot, lalu buah stroberi. Terakhir, potongan buah semangka. Giling sampai halus. Untuk buah nanas, kita memakai yang sudah menjadi bubur seperti ini. Jadi tidak perlu digiling lagi. Oh iya, sudah pada tahu belum kandungan keempat buah ini? Buah semangka mengandung likopen yang berperan penting untuk menjaga kesehatan organ jantung. Kalau buah stroberi mengandung vitamin A, C, E, dan asam L-lagik yang berfungsi melumpuhkan sel kanker. Untuk nanas, buah ini mengandung enzim bromelain, bermanfaat sebagai anti radang. Terakhir, buah aprikot nih. Kandungan serat dalam buah aprikot sangat tinggi. Jadi bisa untuk mengatasi sembelit. Tahap penggilingan aprikot, stroberi, dan semangka sudah selesai nih. Yuk, saatnya kita lanjut ke tahap pemasakan. Selain buah-buahan, kita juga butuh gula untuk membuat selai. Ya, biar manis kayak Unyil. Come on, kita masukkan semua bahan ke dalam tangki pemasakan. Wih, mesinnya canggih banget deh. Gak usah capek-capek angkat, bisa naik sendiri. Sebelum pemasakan, aduk semua bahan di dalam tangki. Ini untuk memudahkan saat pemasakan nanti. Saatnya pengisian selai ke botol kaca. Botol kaca memang kemasan paling aman untuk makanan.
Botol kacanya sudah disterilisasi loh, alias dibersihkan jadi bebas kuman deh. Oh iya, pada tahap ini mesin akan memasukkan 330 ml selai aneka buah ke setiap botol. Selainya masih panas loh. Suhu panas ini akan membuat selainya awet dan mutunya terjaga. Sip deh. Oh iya, jangan lupa langsung tutup botol kacanya ya. Botol berisi selai aneka buah sudah kumpul nih. Ayo, baris yang rapi ya, karena mau diberi label. Selesai pemberian label, jangan lupa cantumkan tanggal kadaluarsanya. Tutup botolnya pun harus diberi segel plastik, lalu panaskan agar merekat kuat. Yuk kita kemon. Siapa yo yang suka boba? Tekstur kenyal butiran boba memang bikin ketagihan. Makanya meski aslinya cuma sebagai pelengkap, rasanya justru ada yang kurang saat menikmati minuman tanpa boba. Tapi walau banyak fansnya, banyak juga nih yang anti sama boba. Karena makanan pendamping yang satu ini dinilai nggak punya nutrisi sama sekali. Padahal aslinya boba sendiri dibuat dari tepung tapioka yang tidak mengandung gluten. Udah gitu, mengandung karbohidrat yang penting sebagai sumber energi utama. Cuma konsumsi boba yang berlebihan memang gak boleh ya, karena bisa mengganggu kesehatan sistem pencernaan. Apalagi kalau dikonsumsinya gak diimbangi dengan minum air dan cukup sayuran. Ikut Unyil lihat cara bikin bobanya yuk. Gak usah jauh-jauh ke negara asalnya di Taiwan kok. Di Tangerang, Banten sudah ada nih pabrik pembuatan boba loh. Yuk kita kemon. Ini dia bahan utama untuk bikin bobanya. Tepung tapioka. Tepung tapioka merupakan tepung yang berasal dari umbi singkong yang kaya akan karbohidrat. Makanya boba sifatnya mengenyangkan. Tepung tapioka ini disaring dulu ya, supaya benda asing ataupun butiran tepung yang belum halus tidak ikut diolah. Selain boba original yang warnanya coklat kehitaman, sekarang sudah ada banyak varian rasa boba. Kayak boba rasa stroberi yang mau kita bikin ini. Wih, sekarang tinggal menambahkan cairan pengenyal yang sudah dicampur dengan pewarna dan perisa makanan rasa stroberi. Lanjut, sekarang kita masuk ke proses granulating. Proses granulating adalah proses untuk membentuk adonan menjadi bulat-bulat khas boba. Adonan tinggal ditaruh di mesin yang terus berputar seperti ini. Lama-kelamaan, adonan akan berbentuk bulat dengan sendirinya deh. Sesekali adonan disemprot dengan air supaya mempermudah proses pembentukannya. Tapi disemprotnya nggak boleh terlalu sering ya. Kalau kadar airnya terlalu banyak, adonan justru bisa hancur alias ambyar. Proses pembentukannya nggak terlalu lama kok, cukup 15-20 menit saja. Besar bulatannya seringkali tidak sama, makanya bobanya harus disaring lagi menjadi 3 bagian. Butiran yang terlalu kecil akan tersaring sampai bawah dan keluar dari corong 3. Butiran yang besarnya sedang tersaring dan keluar dari corong 2. Sedangkan yang terlalu besar akan keluar dari corong 1. Nah, bulatan yang sedang inilah yang paling ideal untuk dijadikan boba. Untuk ukuran boba yang terlalu besar dan terlalu kecil akan diolah lagi sampai besarannya ideal. Nah, boba berukuran sedang tadi harus melewati proses granulating yang kedua. Adonan tepung ditambahkan supaya bulatannya lebih besar. Bulatan boba inilah yang akhirnya memenuhi standar boba ideal. Mantap! Boba dicek kualitasnya secara berkala. Kali ini ukuran boba dicek. Kalau sudah sesuai standar, baru deh masuk ke proses selanjutnya. Sebelum packing, boba masuk ke proses granulating akhir ya. Proses ini bertujuan supaya bulatan bobanya sempurna dan gak ada boba yang penyok. Kemasan harus melewati alat pendeteksi metal dulu ya, supaya kalau ada benda asing yang gak sengaja masuk dalam kemasan, bisa terdeteksi.
Supaya awet, kemasan diberi penyerap oksigen. Selanjutnya, supaya kadar anginnya hilang, kemasan dipres seperti ini. Cukup 2 menit, boba kemasannya sudah jadi deh, mantap! Ada 2 cara untuk memasak boba. Direbus dalam air mendidih atau dimasak dalam mesin penanak nasi. Kali ini kita buat pakai mesin penanak nasi ya. Pertama-tama didihkan air dulu. Kalau sudah, baru masukkan deh bobanya. Masak bobanya sampai 30 menit dulu ya. Boba biasanya akan lengket satu sama lain. Makanya harus diaduk dulu nih. Kalau sudah, tunggu 30 menit lagi deh. Sampai bobanya benar-benar matang. Dan teksturnya kenyal sempurna. Nah, sekarang bikin krimnya ya. Tinggal campurkan air dengan bubuk krim. Lalu dimixer deh sampai tercampur rata. Lanjut, sudah ada sponge cake nih. Oles sponge cake dengan white cream. Dan tambahkan boba di atasnya. Yippee! Cake boba sudah jadi. Biar makin komplit, Unyil mau bikin minuman tropikal boba juga nih. Pertama-tama masukkan selai mangga. Lalu ditambahkan dengan es batu, fresh milk, dan terakhir boba stroberinya deh. Seger banget kan? Nah, kalau yang sekarang dibuat adalah boba rasa kopi. Boba diberi brown sugar dulu ya. Lalu ditambahkan cairan kopi dan juga es. Tenang, rasa kopinya nggak terlalu kuat kok, karena sudah ada brown sugarnya. Yummy, yummy. Enak banget nih cake dan minuman bobanya. Kue yang rasanya manis dan lembut, cocok banget bersanding sama kenyalnya boba. Rasa minuman bobanya nggak usah ditanya lagi deh, enak dan segar banget. Gak heran ya kenapa boba bisa hit sampai sekarang. Karena teksturnya yang unik bisa diaplikasikan ke berbagai macam olahan makanan dan minuman. Dan yang perlu diingat, konsumsi boba boleh-boleh aja kok, asal sewajarnya. Dan jangan lupa untuk melengkapi nutrisinya dari makanan bergizi lainnya. Pokoknya jangan konsumsi boba terus jadi malas makan ya. Oke? Bantuin Melani bikin racikan boba yang enak ya. Siap deh Melan. Tapi bobanya mana? Oh iya. Melani lupa ambil. Yuk, ambil bobanya dulu. Duh, ini anak-anak kebiasaan deh. Kalau minum suka nggak habis. Minum Pak Uga lagi ngapain? Lah ini Pak Uga lagi ngabisin minuman yang Den Unyil sama Neng Melan sisain. Suka banget sih buang-buang minuman gitu. Dibuang, Poga. Kan nggak boleh tahu. Mubazir. Itu minumannya belum selesai tahu, Pak. Ya, salah dong Pak Oga. Harusnya datangnya pas sudah jadi ya. Bagi penggemar makanan Jepang, pasti sudah nggak asing sama makanan pendamping ikoniknya. Iya, wasabi. Makanan pendamping berbentuk pasta ini punya aroma khas dan rasa pedas tajam menyengat sampai ke hidung. Beda dengan cabai yang pedasnya hanya di lidah. Meski rasanya nggak akrab buat lidah orang Indonesia, tapi banyak juga yang suka wasabi karena khasiat supernya. Sampai-sampai diberi gelar superfood. Pasta wasabi yang biasa kita temukan di Indonesia diolah langsung dari akar dan batang tanaman wasabinya loh. Wasabi ini merupakan tanaman asli Jepang, tepatnya berasal dari prefektur Shizuoka. Ini dia bagian akar tanaman wasabinya. Pertama, cuci akar wasabi selama 15 menit. Pencucian dengan cara brushing ini bisa membersihkan kotoran yang masih melekat. Jadi benar-benar bersih deh. Tidak hanya bagian akar, batang wasabi juga digunakan loh, karena punya rasa pedas juga. Gelembung udara inilah yang digunakan untuk mencuci. Proses ini biasa dikenal dengan nama bubbling. Lanjut, kukus wasabi dalam mesin steam ini. Fungsinya untuk membunuh kuman. Keluar dari mesin, langsung siram dengan air dingin. Biar tetap segar, sip. Langsung kirim wasabinya dengan conveyor ke tahap selanjutnya. Sekarang waktunya potong kecil-kecil batang dan akar wasabi. Ini untuk mempermudah saat diolah nanti.
saring juga partikel-partikel yang berbahaya, seperti sampah kertas ataupun besi. Nah, agar aroma dan rasa wasabi tidak berubah, harus kita bekukan nih dengan suhu minus 4 derajat Celcius. Hanya butuh waktu 4 menit saja dan langsung membeku. Bahan baku yang tidak langsung diolah akan disimpan dalam ruangan pendingin. Sip, bahan baku untuk pasta wasabi sudah jadi. Untuk mengolahnya menjadi pasta dan siap dinikmati, blending atau haluskan bahan baku wasabi. Proses ini dilakukan sampai adonan benar-benar halus. Proses pembuatan pasta wasabi ini tanpa dimasak loh, karena bisa merusak rasa dan aroma wasabi. Sekarang kita langsung menuju ke daerah Nagano. Di sini terdapat perkebunan wasabi terbesar di Jepang yang luasnya mencapai 15 hektar. Wow! Tanaman yang masuk ke dalam suku kubis-kubisan ini bisa tumbuh di iklim yang sejuk dengan aliran air yang melimpah. Tidak main-main, butuh sekitar 120.000 ton air per hari untuk mengairi tanaman ini loh. Airnya berasal dari pegunungan sekitar. Wih, seger! Oh iya, tanaman wasabi tidak boleh terlalu banyak terkena sinar matahari ya, karena dapat merusak cita rasa dari wasabi yang dihasilkan. Makanya pada bagian atas kita tutupi dengan tirai. Setelah 2 tahun, barulah kita panen. Biasanya panen wasabi dilakukan pada bulan Mei dan Juni. Hasil panennya bisa sampai 15 ton loh. Yang paling khas dari wasabi adalah rasanya yang pedas tajam menyengat sampai ke hidung. Ternyata ini karena adanya kandungan zat bernama isothiocyanat pada wasabi loh. Isothiocyanat inilah yang bisa menghambat pertumbuhan bakteri. Jadi antibakteri alami untuk tubuh bisa kita dapatkan dengan mengkonsumsi wasabi. Wasabi tidak hanya jadi makanan pendamping sashimi dan sushi saja loh. Bisa juga diolah menjadi aneka makanan seperti acar khas Jepang. Ada juga nasi wasabi. Tinggal parut wasabi, lalu tuangkan pada nasi dan tambahkan bumbu cair soyu sebagai pelengkapnya. Mantap! Kita kemon. Dalam budaya kuliner tiap negara pasti punya makanan pendamping masing-masing. Kalau di Indonesia, selain yang manis-manis kayak meses dan selai, kita juga nggak bisa hidup tanpa kerupuk, sambal, gorengan, sama lalapan nih. Tanpa kehadiran mereka, rasanya saat bersantap terasa hambar dan kurang pas. Tapi tetap, gizinya juga harus seimbang ya, biar nggak cuma lezat, tapi juga sehat. Mantap! Sampai jumpa besok. Dadah!